Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, kau Bapa yang kekal bagi hidup kami. Kau yang takkan meninggalkan kami. Takkan kau biarkan aku melangkah
sebab Kau Bapa. Bapa, Kau selalu ada bagi kami, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa. Bapa yang Kau selalu ada bagi kami Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa, di mana kami pada pagi hari ini Bapa kami dapat berkumpul dan berhimpun untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Melalui pujian dan penyembahan kami Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, sepanjang minggu ini Bapa, Engkau telah menolong kami dan memberkati kami pribadi lepas pribadi kami, sehingga hadir kami di tengah-tengah pada siang hari ini Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu dan urat-Mu yang selalu menerangi hidup kami Bapa, kuasa-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, di mana hari-hari yang akan datang kami dapat bersatu dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa di kerajaan surga. Tuhan Allah Bapa, kami berdoa buat pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Bapa, mulai dari pengkhotbah Bapa dan seluruh pelayan yang terlibat mengambil bagian pada hari ini. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu memberkati. Tuhan Allah Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal hingga pertengahan akhirnya nanti. Engkau telah beserta kami dan memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan Allah Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita, yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembahkan Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang kami Tuhan, peganglah tanganku, tuturlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak Hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak Hosana, terpuji
terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nyatakan dari awal pujian ini. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami mau angkat tangan kepadamu Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji namamu Yesus, ku sembahkan Tuhan. Hari-hari telah kulalui. Kami melalui hari ini bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Oh, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, kaulah segalanya. Boleh bersampaikan kedua tanganku, nyatakan haleluya, sorak hosana. Amin. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Kami memujimu Tuhan di tempat ini, sebab Engkau ada di tempat yang maha tinggi. Glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Puji Dia di tempat yang maha tinggi bersama. Haleluya, sorak hosana. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Kau kami puji Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Biarlah penyembahan yang hadir dalam hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari rasakan jamahan Tuhan pada pagi siang hari ini. Mari kita bersungguh-sungguh menyembah Tuhan. Biarlah tuntunan daripada Tuhan, Roh Kudus yang hadir dalam hidup setiap kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dari awal dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Dengan sungguh-sungguh buka kedua tangan, menyatakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Kau Allah hidup kami, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
sembah, ku sembah. Hanya Engkau. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa memuliakan nama Tuhan. Oh, sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Biar musiknya memuji Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Mari cari Tuhan. Oh ya rabbana kana bana 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 ya sada bana 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 ya rabbana bana 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 bana. Oh ya rabbana bana 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 bana. Nama-Mu yang selalu ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Sebab kami percaya nama-Mu berkuasa Tuhan. Nama-Mu yang sanggup memulihkan kami ya Tuhan. Nama-Mu yang menghibur kami ya Tuhan. Oh ya da bada 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 Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, nyatakan Kaulah segalanya,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup kami, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih dahsyat lagi, lebih dalam lagi nyatakan, Kaulah segalanya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Mengasihimu ya Tuhan seumur hidup kami. Mengasihimu, mengasihimu ya Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu. Mengasihimu Tuhan, Ibu memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kaulah segalanya bagi hidup kami ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami angkat tangan kami mau berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota bangsa kami, serta negara kami dan para pemimpin di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau yang memberikan keamanan di kota kami, bangsa negeri kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati negeri kami tercinta Indonesia. Engkau yang memberkati seluruh bangsa kami serta pemimpin-pemimpin di bangsa kami. Engkau yang memberikan roh takut akan Engkau ya Tuhan kepada Bapak Presiden kami Tuhan Prabowo dan wakilnya Gibran, seluruh menteri kabinet merah putih ya Tuhan. Engkau yang mengurapi agamamu serta Tuhan Engkau yang memberkati serta mengembangkan negara yang ada. Terima kasih ya Bapak Tuhan, kami berdoa untuk pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak Tuhan di seluruh provinsi dan kabupaten kota
kasih, kemurahan dan kebaikan dan pertolongan, kekuatan daripadamu turun atas keluarga besar Rumah Persembahan GBI, keluarga besar Medan Pelajar. Engkau yang menolong Tuhan, segala Tuhan rencana pembangunan boleh terlampung tersisi dengan tepat waktu dan pertolongan kekuatan daripada Tuhan. Engkau berkati umatmu, gerejamu, engkau berkati jemaat serta seluruh pemimpin pengerja yang ada. Untuk kami boleh ambil bagian menabur. Engkau berkati kami dalam kesehatan dan finansial. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi atas bangsa, kota, negeri serta gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai, sorakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya. Berapa banyak engkau merasakan hadirat Tuhan hadir mengalir. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai pujian kita lebih lagi, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak di antara kita yang baru pertama kali hadir? Boleh melambaikan tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara. Yang baru pertama kali hadir, kami rindu mengangkat tangan. Puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia, amin. Boleh katakan kiri kananmu, mari minggu depan kita bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Haleluya. Sebab kasih karunia Tuhan mengalir bagi setiap kita yang katakan amin. Dia Tuhan kita yang ajaib, dahsyat perbuatannya bagi hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Mari kita puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sorakan haleluya. Mari kita puji Tuhan, bersama-sama bertepuk tangan. Lebih dahsyat lagi nyatakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan. Bapak Ibu saja katakan Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bagi Dia Yesus. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan haleluya. Tuhan, mujizat yang diperbuatnya, termasuk kasih karunia yang ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Mari bangkitkan imanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Oh haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib.
bagi Yesus. Kita yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersorak-sorai akan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dalam nama-Mu Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Amin. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Serahkan, bersama-sama nyatakan, param pam 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 pam. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan, bersorak-sorai, muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Kami bersorak Tuhan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Kau Tuhan Yesus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Boleh lambaikan kedua tanganmu, nyatakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama Tuhan, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita, musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Umat pemenang sorakan. Kita percaya dalam iman kita, kita dibangkitkan bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama nyatakan, param pam 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 pam, param pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam, para pam 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 pam. Sama-sama lebih dahsyat. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan, Ya perlindungan dan pengharapan. Ya perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Sekali lagi nyatakan, para papa papa papa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Sebelum duduk katakan kiri kananmu, tetaplah bersukacita sebab Tuhan besertamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus.
ya dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Bagai tanah liat, bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita sambut firman Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji
forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, oh. Mari sambil bertepuk tangan bagi Allah kita. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Hallelujah, hallelujah. Pagi ini ya Tuhan, kembali kami segenap umat-Mu, kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Di satu minggu yang telah berlalu, di mana kasih setia-Mu menuntun dan memelihara setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Itu semua oleh karena kasih setia-Mu, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Korban ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hidup kami. Terima kasih dengan apakah kami dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain kami hidup seturut dengan firman-Mu, selain kami hidup untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Oh ya dalam basik ya dalam bala 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 bala.
Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami perlu urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh, banjiri kami dengan kasih-Mu, banjiri kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Oh, bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh, ya Rabase. Jangan ada seorang pun dari antara kami yang Kau lalui ya Tuhan, tanpa Engkau menjamah setiap kami. Oh ya rala basik ya rala. Oh ya rala basik. Oh ya rala basik. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku,
Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang telah berlalu, di mana Engkau menolong setiap kami. Dan hari ini kami memasuki minggu yang baru, dan kasih setiamu baru dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan shalom bagi setiap kita. Ya, senang boleh. Ya, senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Andrew yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh sharing di tempat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema daripada gereja kita di bulan ini adalah kekayaan dan kekuasaan itu adalah kasih karunia Allah. Ya, siapa yang percaya kekayaan, kekuasaan itu Tuhan anugerahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, tema ini bukan sembarang tema, ini menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita. Karena kalau kita diperhadapkan dengan namanya kekayaan, kekuasaan, kita disuruh pilih, mana yang mau kita pilih? Kekayaan, kekuasaan atau Tuhan? Banyak orang itu akan memilih kekayaan. Ya. Tidak sedikit kalau kita melihat orang begitu tergiur dengan kekayaan, sehingga apa yang terjadi? Segala cara itu akan mereka upayakan untuk mereka menjadi kaya. Ya, kita banyak mendengar ya belakangan ini, apalagi di masa pemerintahan ya presiden yang baru, ya, dalam 100 hari kerja salah satu programnya adalah dia akan memberantas segala bentuk ya korupsi. Ya, banyak sekali kita dengar satu persatu itu diungkap ya, begitu banyak ya korupsi terjadi. Dan tidak sedikit itu pelakunya itu ya ini yang mengaku mengikut daripada Kristus. Ya. Dan angka yang dikorupsi itu bukan angka yang sedikit ya. Jadi kalau kita baca berita itu angka miliar itu udah jarang kita dengar. Angkanya udah triliun ya. Ya, kalau kita dianugerahkan 1 triliun mungkin berapa gereja bisa kita bangun. Ya. Ya, sewa gedung ini mungkin gak usah dipikir lagi ya. Udah nih unlimited sewa. Ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Allah itu adalah sumber kekayaan dan kekuasaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Banyak orang ini salah mengambil keputusan. Mereka memilih mengejar yang namanya kekayaan, kekuasaan, dengan harapan mereka mendapatkan sebuah ketenangan di dalam hidup mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka mengejar kekayaan, kekuasaan, yang mereka dapat bukan kebahagiaan. Pada suatu ketika,
ketika Salomo ini diangkat menjadi raja, itu Tuhan itu datang kepada Salomo. Apa yang kamu minta Salomo, semua akan kuberikan. Salomo meminta satu. Dia meminta hikmat untuk boleh memimpin umatnya, bangsa Israel. Apa yang kemudian diberikan oleh Tuhan? Oleh karena kamu meminta hikmat, bukan meminta kekayaan, bukan meminta nyawa daripada musuh-musuhmu, maka bukan hanya hikmat yang kuberikan kepadamu, tapi Tuhan berkata, kamu juga akan saya anugerahkan kekayaan dan kehormatan. Jadi kita memilih berkatnya daripada sumber berkatnya. Bahkan tidak sedikit mungkin ketika orang-orang pertama sekali mengikuti Tuhan, apa yang terjadi? Ketika kemudian Tuhan itu menganugerahkan kekayaan dan kekuasaan dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kekayaan, kekuasaan itu akan menghasilkan dua hal. Kita tinggal pilih saja. Itu menjadi berkat dalam hidup kita atau menjadi jerat. Ya, di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Waktu Tuhan memberkati kita, kita itu terlena dengan berkatnya atau kita masih fokus kepada sumber berkat. Saya percaya dengan sepenuh hati, Tuhan mau setiap kita itu menjadi kaya. Amin. Tujuannya apa? Nanti saya akan berikan di closing. Tapi kalau kita melihat di dalam Amsal 10 ayat 22, kita mesti ngerti, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kaya, tapi ada kesusahan, ada kepayahan di situ, ayo coba dicek. Jangan-jangan berkatnya ini bukan berkat dari Tuhan. Karena dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bahkan di ayat yang lain dikatakan Tuhan itu memberkati orang-orang yang dikasihinya. Di waktu tidur pun itu Tuhan memberkati. Ya, jadi banyak orang kemudian mengejar kekayaan. Kalau kita dalam persepsi yang keliru, maka berkat itu bukan menjadi sebuah kebahagiaan, tapi menjadi jerat. Kekayaan itu menjadi jerat dalam kehidupan kita. Ada di dalam Matius 19 ayat 21 ya, 22. Ini sebuah kisah tentang anak muda yang kaya. Ya. Jadi anak muda ini kemudian bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, Tuhan Yesus menjawab, "Untuk kamu memperoleh hidup yang kekal, lakukan perintah dalam hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian kasihilah sesamamu manusia." Nah, ini anak muda ya, biasa. Kalau anak muda udah dikasih penjelasan, tetap aja merasa kurang. Ya. Sebenarnya kalau udah berhenti di situ, dia pergi, udah selesai urusan. Tapi anak muda ini, "Guru, itu sudah kulakukan dari masa mudaku. Apalagi yang kurang?" Nah, anak muda kan apalagi yang kurang? Kayak gaya-gaya apa namanya? Apa yang kurang? Saya mau lebih.
Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 21 dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu siapa nama anak muda ini? Gak ada yang tahu, karena kisahnya berhenti di sini. Mungkin kalau dia mengambil keputusan menjual segala harta miliknya, dikatakan ini tawaran yang gak main-main. Pergi, jual seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Hartanya membuat dia kehilangan kesempatan untuk memperoleh sesuatu yang lebih istimewa daripada hartanya. Banyak orang menggantikan Tuhan itu dengan kekayaan. Ya saya ingat, ya saya sampai dengan hari ini, ya walaupun belum kaya-kaya amat ya, tapi saya tetap berusaha menjaga hati supaya tidak terpikat dengan yang namanya kekayaan. Jangan sampai kekayaan itu merubah saya. Ya, 15 tahun yang lalu itu saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya. Dan saya ingat pada waktu itu pembangunan rumah Tuhan yang ada di GBI, rumah persembahan, itu baru dimulai. Saya ingat sekali, saya memutuskan jadi hamba Tuhan dengan tabungan seadanya, dan kemudian di doa malam itu Bapak Pendeta Gembala Pembina itu ngomong, kita akan menyebar, kita akan memasang pondasi 2000 tiang pancang. Ya satu tiang itu 1.500.000. Ya, di doa malam itu saya ingat, ayo siapa yang punya beban untuk memberikan tiang pancang? Saya ngomong dalam hati, saya mau satu. Begitu pulang ke rumah, lihat saldo tabungan. Harga tiang pancang 1.500.000. Saldo di tabungan 1.600.000. Pas habis. Saya berikan. Tidak ada lagi uang. Tidak ada lagi saldo. Dan saya ingat, waktu saya menjadi hamba Tuhan, saya tuh bingung. Di sini semuanya serta persembahan. Bapak Ibu Saudara, ya Pak Endru tahu. Kalau di kami hamba Tuhan itu terima persembahan kasih itu potong atas ya bahasanya. Kami dipotong 20%. Jadi kalau ditambah persembahan rutin, minggu, dan yang lain sebagainya, itu bisa kami alokasikan 25-30% dari berkat kami itu untuk persembahan. Kalau bicara nominalnya, wow, kalau dihitung dari 15 tahun yang lalu, ya udah berapa nggak tahu. Seharusnya kalau logikanya, ya, matematikanya, kita memberi, ya, makin banyak potongan, kita semakin miskin. Tapi yang terjadi sekarang, ya, masih bisa hidup kok sampai dengan sekarang. Tuhan pelihara. Bukankah Tuhan itu baik? Ya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kasih setiamu
lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Coba perhatikan, kemana kekayaan harta yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita itu mengalir? Apakah kekayaan kita itu mengalir untuk hal-hal rohani atau justru untuk memuaskan keinginan kita? Di dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memberi, Bapak Ibu Saudara, jangan pikir memberi itu suatu kemudahan. Kalau tidak ada hati yang benar, itu memberi itu seperti sebuah beban dalam kehidupan kita. Apakah kita memberi untuk hal-hal rohani? Atau kita memberi mungkin untuk menunjukkan siapa kita? Lihat ini, saya orang sukses. Banyak orang, mohon maaf, ketika makin diberkati Tuhan, sikapnya berubah, mindsetnya berubah. Cara pandangnya berubah. Dan dia tidak melihat lagi sesama itu seperti kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sama seperti saya dulu ketika saya belum mengerti apa esensi daripada memberi. Saya lama, Bapak Ibu Saudara, walaupun saya di GBI Rumah Persembahan, GBI Keluarga Besar Medan Pelaja itu, saya beribadah dari tahun 1999. Tapi, saya mau katakan, saya pertama sekali memberikan perpuluhan, tahu tidak? Berapa tahun kemudian? Saya pertama kali memberi perpuluhan itu tahun 2006. Kenapa? Karena saya punya mindset yang salah. Saya mengatakan ketika saya memberi perpuluhan, enak saja saya beri. Saya beri, saya bekerja dengan jerih payah, susah-susah. Hamba Tuhan yang menikmati kekayaan saya. Itulah mindset saya yang salah. Kemudian saya ditegur Tuhan, kamu memberi, itu bukan urusan kamu dengan organisasi, bukan urusan kamu dengan hamba Tuhan. Kamu memberi, itu urusan kamu dengan Tuhan. Jadi kalau kita memberi, udah berilah karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena hal yang lain. Yang mau mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Kemudian hal selanjutnya, kekayaan dan kekuasaan itu bisa menjadikan kita itu pribadi yang sombong. Di dalam Amsal 18 ayat 11 sampai 12 dikatakan, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti
seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kekayaan, kekuasaan itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saya hitung-hitung, ada namanya istilah keuangannya dia, passive income. Apa itu passive income? Orang tanpa bekerja, dia memperoleh penghasilan dan dia bisa hidup dengan tenang. Di dalam Lukas pasal ke-13 dikatakan orang kaya yang bodoh, dia kemudian mengumpulkan harta yang begitu banyak di lumbung-lumbungnya. Dan kemudian sudah banyak persediaan di rumahku, sudah banyak hartaku di rumah. Tenanglah jiwaku, kamu bisa berleha-leha sekarang, karena semuanya sudah terpenuhi kebutuhanmu. Tapi Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, kalau ku cabut nyawamu hari ini, untuk siapa itu? Ya. Jadi saya kadang-kadang begini, karena saya suka hitung-hitung ya. Iya. Kalau kita punya kebutuhan hidup, katakanlah 10 juta per bulan, dengan kekayaan 2 miliar, gak usah kerja lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berpikir, kalau saya sudah punya itu, jangan-jangan saya nggak serius lagi berdoa kepada Tuhan. Saya sudah udahlah, sudah tenang jiwaku. Ayo, kalau orang lagi kepepet, biasa berdoanya lebih kenceng kan? Jadi di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, biasanya kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Ya, sama seperti lagu ini, Mazmur 63 itu ditulis oleh Daud. Bukan waktu Daud lagi sangat kaya. Waktu Daud berada di padang gurun, dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh Saul, lahirlah pujian ini. Dia mengakui bahwasanya kasih setia Tuhanlah yang memelihara kehidupan dia. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Hari ini kita itu harus menentukan. Di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun itu dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ayo, hari ini kita itu mau jadi hamba Tuhan atau hamba cuan ya, kalau bahasa ininya, bahasa Medannya. Ya, ada istilah yang keren sekarang, YPC. Yang penting cuan. Ya, apa yang dikejar orang? Apa yang dicari orang? Cuan,
Cuan. Bahkan di gereja yang dicari apa? Cuan. Ayo, kita mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi hamba uang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Dan Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Uang itu tidak bisa menyelamatkan kita. Di masa-masa sulit, mungkin di masa-masa sukar, ya uang itu pertolongan sementara. Tapi pandemi mengajarkan kita, ya kurang lebih 3 tahun pandemi COVID-19, orang yang punya banyak uang pun tidak bisa bersembunyi. Kalau ada perang, ya seperti yang terjadi belakangan ini antara Israel dengan Hamas, ya kemudian Rusia dengan Ukraina, orang-orang kaya itu yakinlah nggak ada di situ. Mereka pindah semua. Tapi COVID-19 mau kemana orang kaya bersembunyi? Di mana-mana ada COVID. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Siapa yang mau jadi kaya di tempat ini, Bapak Saudara? Iya, menjadi kaya gampang ternyata ya. Ya, nggak usah tunggu uangnya ratusan juta. Iya, benar mau jadi kaya? Bisa hari ini jadi kaya bisa. Saya garansi. Ya. Kita baca yuk. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup sebenarnya. Yuk garis bawahi, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya, jadi menjadi kaya dalam kebajikan gak perlu banyak uangnya. Pada suatu ketika Tuhan Yesus duduk-duduk bersama-sama dengan murid-muridnya dan dia memperhatikan Yerusalem, bait suci Yerusalem, dan waktu jemaat memberikan persembahan. Ada orang memberikan persembahan berkantong-kantong. Dan kemudian ada seorang janda miskin. Dia memberi hanya 2 peser perak. Dan dia berkata, menurut kamu, siapa yang memberikan paling besar? Ya murid-muridnya kan lebih pintar lah, jago ya kan. Ya itulah Tuhan, orang-orang kaya itulah, dia memberikan berkantong-kantong uangnya. Janda miskin itu memberi jauh lebih besar daripada yang lain. Yang lain memberi dari kelimpahannya, tapi dia memberi seluruh hidupnya. 2 peser perak itu untuk mungkin biaya makan dia hari itu. Setelah dia memberi, mungkin dia gak makan. Tapi dia rela korbankan seluruhnya untuk Tuhan. Ayo coba di sini. Coba lihat isi dompetnya. Ayo coba lihat isi dompetnya sekarang.
Berani enggak? Seluruh isi dompetku kuserahkan hari ini, kusisakan hanya ongkos pulang. Seperti itulah persembahan janda miskin itu. Dia secara materi miskin, tapi dia kaya dalam kebajikan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya akan tutup di ayat ini. Ya, Daud, ya ini menjadi trending topik bulan ini ya. Karena ini memang sebuah role model bagaimana Daud ini tidak pernah terpengaruh dengan kekayaan dan kekuasaan yang dia miliki. Daud itu adalah seorang anak muda yang biasa mengembalakan 2-3 ekor domba. Dan di keluarganya dia tidak dianggap karena perawakannya kecil. Dan dia kemudian memperoleh namanya kekuasaan. Dia diangkat menjadi raja. Kalau orang berkuasa biasanya juga kekayaan akan menyertai dia. Ya. Jadi di Israel Daud adalah pribadi paling kaya. Tetapi kekayaan dan kekuasaan tidak pernah membuat dia itu terpikat dengan kekayaan. Tidak pernah membuat dia terpikat dengan kekuasaan. Kalau kita dianugerahin kekayaan, kekuasaan, kita senang dong. Tapi Daud, dia mengatakan begini, saya iri dengan orang Lewi. Saya tukar ini kekayaan saya, kekuasaan saya, asal saya bisa dekat dengan Tuhan. Sehingga walaupun Daud di ayat yang keempat dikatakan, dia sudah memberikan persembahan tambahan 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak, yang kalau dirupiahkan hari ini kurang lebih 250 triliun. Ya, hampir 10% APBN negara kita. Ya, itu tambahan Bapak Ibu Saudara. 1 Tawarik 22 ayat 14. Ya. Boleh mungkin ditampilkan 1 Tawarik 22 ayat 14. Itu Daud mempersembahkan 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak. Kalau dirupiahkan kurang lebih itu 6.000 triliun rupiah. 2 tahun APBN kita. Jadi kalau Daud mempersembahkan kemarin, udah Pak Prabowo gak usah cari pinjaman ke luar negeri, ini saya kasih. Untuk 2 tahun aman. Segitulah. Apakah Daud waktu mempersembahkan itu dia nangis, aduh Tuhan, udah ku kasih habis. Tidak. Dia tidak pernah terpikat dengan kekayaan yang dia miliki. Karena dia tahu kekayaan, kekuasaan itu Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sehingga waktu dia memberikan kekayaan, dia nggak menjadi sombong hati. Kita kadang-kadang memberikan persembahan ke gereja, ya baru mungkin angka 10 juta. Begitu kita nggak dianggap oleh gembalanya, aduh saya keluar aja lah dari gereja ini, nggak dihargai saya. Kita ngasih 10 juta, wah minimal kursi di VIP lah, paling depan. Tapi Daud nggak menyombongkan dirinya. Malah di ayat 11 dia mengatakan, ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan,
kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Saya akan tutup di sini. Tuhan mau setiap kita itu kaya. Tuhan mau memberkati kita dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Tapi itu kita gunakan bukan untuk melayani ego kita. Kekayaan, kekuasaan itu Tuhan anugerahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati dengan kekayaan, berapa banyak gereja yang bisa kita bangun, berapa banyak pelayanan yang bisa kita bangun, berapa banyak makanan, minuman yang bisa kita bagikan kepada orang-orang miskin. Itu yang Tuhan mau, sehingga setiap kita itu diberkati dengan kekayaan dan kekuasaan, supaya kita melayani Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan, sehingga setiap bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang mau, yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah ditaburkan bagi setiap kami. Kiranya menjadi bertumbuh berakar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau tetap menyertai hidup kami Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami pergunakan itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami memang percaya Tuhan, kasih karunia, kekayaan dan kekuasaan itu semua hanya karunia-Mu Tuhan. Itu milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kita yang siap untuk memberikan yang terbaik. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Puji nama Tuhan, di minggu ketiga ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pelebaran dari gedung ruang ibadah ini. Mari berikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Saat kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan melalui gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Mazmur 68 ayat 35. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu, saat ini bersama saya Laura Claudia Brahmana akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam persembahan diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan diakonia dapat scan QR Code berikut ini, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk diakonia. Akan diadakan Wisudakom seri 100, seri 200 dan seri 300 pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 18 sampai 20 WIB bertempat di GBI Rumah Persembahan, Ruang Zaitun 1 dan Hybrid. Dan akan diadakan gladi resik bagi peserta Wisudakom pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 pukul 18 WIB di GBI Rumah Persembahan, Ruang Zaitun 1. Seluruh peserta yang akan diwisuda diwajibkan hadir. Untuk peserta KOM yang akan diwisuda, segera mendaftar dengan cara mengisi di link pendaftaran yang sudah di-share dalam grup kelas masing-masing, atau mendaftar ke Sekretariat Departemen KOM GBI Rumah Persembahan dengan Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini pada hari dan jam kerja. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Bila kita belum menerima kekayaan dan kekuasaan, kejarlah kasih karunia Allah. Bila kita sudah menerima kekayaan dan kekuasaan, jangan sombong, sebab itu pun kasih karunia Allah. Inilah tujuan tema gereja kita. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati pada hari ini. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Jadi tolong anak-anak muda ingat ya, jangan cari cuan saja ya. Haleluya, jadilah hamba Tuhan, amin. Baik, yes, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami merasakan pimpinan, tuntunan dan tema-tema yang Tuhan percayakan buat gerejamu semakin masuk ke dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami semua ketika kami menabur, Engkau akan jadikan kami kaya. Dan bukan hanya kaya dalam hal harta dan materi, tapi kaya dalam segala kebajikan. Kami terima, sambut kebenaran dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Allah. Kami juga melepaskan berkat bagi umat-Mu yang ada pada hari ini beribadah di tempat ini. Lebih lagi Engkau pelihara kehidupan mereka, Engkau jagai mereka dengan sempurna. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah Yesus, dan tiada ada satu penyakit yang dapat menghambat perkembangan kehidupan mereka. Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati bisnis, usaha setiap anak-anak-Mu. Engkau membela mereka, Engkau membentengi mereka. Ketika mereka setia memberikan perpuluhan, perlindungan Allah sempurna dalam kehidupan mereka. Engkau menjauhkan mereka daripada penipuan,
Engkau menjauhkan mereka daripada hacker. Engkau menjauhkan mereka dari segala tipu daya pun bisa meruntuhkan kehidupan mereka. Terima kasih Allah. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak yang studi, sekolah, yang kuliah. Engkau berkati dengan kepintaran hikmat. Terima kasih Allah. Engkaulah sumber kami, Engkaulah matahari kami, Engkaulah Bapa kami yang sesungguhnya. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami angkat tangan kami dan kami mohonkan kepadamu kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah Kau curahkan. Untuk itu kami katakan shalom, shalom. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa berlimpah-limpah tercurah atas kota kudus-Mu. Tuhan, dan umat-Mu terus akan memberikan yang terbaik kepadamu. Kau mengurapi tangan mereka, sehingga oleh kehidupan mereka, mereka berhasil melipat gandakan segala berkat Allah anugerah dalam kehidupan mereka. Ini doa kami. Dan sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Biarlah sekali lagi Kau lepaskan berkat-Mu bagi setiap kami. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, tujukanlah hati-Mu ke surga dengan iman penuh percaya. Terimalah pada saat ini anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa-Mu. Cinta kasih melalui Dia Tuhan Yesus yang telah mati bagimu, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati sama-sama kita katakan amin. Berkati kita sekalian, shalom. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Masih ada beberapa warta tambahan yang akan kita saksikan melalui gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan GBI Sutomo Tower Minggu 17 November 2024. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat di tempat ini perlu sekali bergabung dalam salah satu FA Family Altar yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19.00 WIB. Ibadah FA 02 GBI Sutomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 19.00 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah GBI Sutomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan minggu kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Sutomo Tower dengan nomor rekening BCA 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Sutomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Kita juga dapat nge-like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan tidak membunyikan suara handphone selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita siang ini. Sampai bertemu minggu depan dan jangan lupa membawa jiwa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin terbeban untuk menabur dalam persembahan Natal, boleh mengambil amplop khusus yang tersedia pada asar dan menuliskan kode untuk persembahan Natal kita untuk Natal tanggal 15 Desember 2024. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut,
bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Bersama-sama nyatakan, para pa 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 pa, 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 para pa 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 pa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa, para pa